Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan ini saya dapat menyampaikan presentasi ulasan ujian akhir semester pada mata kuliah pendalaman pendidikan agama Islam, yaitu yang saya hormati Bapak dosen Nur Rahmatul Azka, MPD. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil kajian dengan judul Implementasi Project Based Learning PJBL pada materi fikih muamalah. Presentasi ini membahas bagaimana penerapan model pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap konsep-konsep fikih muamalah, sekaligus mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan kemampuan pemecahan masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Implementasi PJBL pada fikih muamalah ini itu pada fase F ya. Semoga penerapan ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi bahan diskusi yang konstruktif bagi kita semua ya. Maka dari itu kita simak pembahasan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Apa itu implementasi ya? Kalimat ini memang sering kita dengar ya, gitu ya. Jadi implementasi itu singkatnya adalah penerapan atau praktik langsung gitu ya. Secara singkatnya seperti itu. Nah, ini ada kalimat fikih muamalah gitu ya. Jadi kalau fikih muamalah itu adalah tentu cabang hukum Islam ya yang mengatur tata cara interaksi dan hubungan gitu ya antar manusia. Nah, maka dari itu ini adalah implementasi PJBL pada fikih muamalah di fase F ya. Jadi fase F itu adalah kelas akhir ya. Kisaran antara kelas 11 atau 12 di SMA, tingkat jenjang SMA sederajat gitu. Nah, jadi implementasi peran siswa kelas akhir ya, terutama kelas 12 itu di sekolah maupun di masyarakat itu berfungsi sebagai perubahan positif gitu ya. Jika bagi sekolah mereka menjadi teladan karakter, selanjutnya pionir inovasi atau proyek, dan sebagai motor penggerak literasi. Nah, bagi masyarakatnya apa? Yaitu mereka menjadi agen perubahan sosial melalui edukasi, pengabdian di masyarakat, serta penerapan ilmu praktis di lingkungan sekitar yang sudah biasa dipraktikkan. Wabil khusus di pesantren Darul Ihsan yang kelas akhir itu kan memang ada program 3D. 3D itu adalah Duta Dakwah Darul Ihsan yang memang konsepnya seperti KKN jika jenjangnya itu di mahasiswa gitu ya. Nah, 3D itu adalah Duta Dakwah Darul Ihsan yang memang mereka itu disebar ke masyarakat gitu ya untuk menjadi imam, menjadi khotib Jumat, selanjutnya memimpin pengajian gitu ya, ceramah dan lain-lain gitu ya. Nah, ini tentu ini menjadi muamalah yang memang benar-benar diimplementasikan gitu ya. Nah, jadi siswa pada fase F ini adalah itu peserta didik pada jenjang tadi disampaikan kelas 12 gitu ya, SMA atau sederajat ya. Jadi pada fase ini pembelajaran lebih difokuskan untuk persiapan akhir sebelum siswa terjun ke jenjang pendidikan tinggi maupun dunia kerja atau wirausaha gitu ya. Nah, jadi pada fase ini memang fokus pada peminatan spesifik gitu ya. Jadi siswa diberikan keleluasaan besar untuk memilih mata pelajaran lanjutan yang paling sesuai dengan bakat, minat, dan rencana karir masa depan mereka sendiri. Nah, ada juga persiapan masa depan ya. Jadi pembelajaran dirancang agar siswa dapat mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan secara nyata gitu ya. Fokus pada penerapan dan aplikasi kritis. Nah, kemandirian belajar pun diterapkan ya.
Jadi siswa diharapkan lebih mandiri, kritis, dan mampu mengelola tujuan gitu ya. Nah, itu mungkin beberapa ulasan-ulasan singkat terkait implementasi PJBL gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut nih ke sintaks utama ya. Sintaksnya apa nih? Sintaks utama PJBL gitu ya. Garis besarnya itu nih ada pertanyaan dasar. Jadi pertanyaan dasar ini adalah memulai dari masalah nyata yang relevan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kritis. Jadi mulai dari masalah nyata yang relevan ya, di mana nanti para siswa itu mencari tahu dan menumbuhkan rasa ingin tahu dan kritis untuk mencari solusi, tentu juga inovasi yang mana bermanfaat gitu ya bagi dirinya maupun lingkungan ataupun masyarakat. Nah, selanjutnya adalah perencanaan proyeknya. Itu sintaknya itu yang perencanaan proyek itu merancang tujuan, tugas, produk, dan alokasi peran antara guru dan siswa. Nah, lanjutan sintaknya dari PJBL itu pertama ada jadwal dan pengaturan waktu. Nah, itu membuat timeline proyek dan pengaturan waktu agar proses terstruktur. Selanjutnya monitoring dan kelompok gitu ya. Ini pemantauan proses dan dinamika kerja kelompok selama proyek berjalan. Selanjutnya ada penilaian dan refleksi. Ya, penilaian produk dan refleksi pengalaman belajar untuk perbaikan berikutnya. Nah, ini muncul lalu ada sintaks 1 dan 2 ya, kunci pengembangan karakter. Nah, untuk kunci pengembangan karakter itu fokus pada pertanyaan dasar dan perencanaan proyek. Itu menumbuhkan berpikir kritis, kreativitas, kemandirian, dan tanggung jawab. Nah, bagaimana contoh implementasi di sekolah? Kita ambil dari SD ya, sampel 1 SD, yang keduanya dari SMK, SMA atau sederajat. Nah, kalau untuk SD itu model tempat wudhu ya gitu ya. Jadi proyek membuat model tempat wudhu dan panduan sholat. Ya, nilai rata-rata itu ya naik 60, kisaran 60, 75 sampai 85 gitu dalam 2 siklus gitu. Jadi anak-anak ya langsung praktik ya dengan rentan nilai 60 sampai 85. Gitu. Selanjutnya untuk jenjang SMA gitu ya, sederajat, itu muamalah dan dunia kerja gitu. Jadi proyek mengaitkan akhlak dan muamalah dengan praktik kerja, yaitu untuk memperkuat amanah dan kejujuran. Nah, ini memang harus ditekankan kepada para siswa, di mana ketika para siswa sudah terjun lulus di sekolah gitu ya, terutama di dunia kerja, memang hal-hal yang memang selain dari disiplin itu memang amanah yang diemban dan juga kejujuran itu memang sangat diprioritaskan gitu ya. Nah, lanjut setelah sintaks selesai memang ada dampak pada pemahaman. Jadi PJBL itu meningkatkan pemahaman materi PAI atau fikih. Ya, terutama materi abstrak lewat pengalaman praktis gitu ya. Hasil belajar dan skor tes bergeser dari sedang ke tinggi. Contoh, saya ambil contoh ya. Ada siswa yang memang di kelas itu ya dia biasa-biasa saja gitu ya. Ya belajar nilainya pun ya rendah gitu ya, biasa-biasa standar gitu ya. Tidak di bawah KKM gitu, standar gitu ya. Tapi ketika kelas akhir dia terjun ke masyarakat, ya yang tadi saya sebutkan itu adalah 3D, ada 3D Duta Dakwah Darul Ihsan. Itu tiba-tiba berubah karena berdasarkan pengalaman. Nah, ini ya ada lewat pengalaman praktis gitu ya, hasil belajar gitu ya. Yang asalnya skor tes itu ya standar gitu ya, bergeser dari sedang ke tinggi gitu ya. Ini memang dampak yang paling luar biasa adalah lewat pengalaman praktis gitu ya. Lalu dampak pada keterampilan dan karakter. Nah, ini ada keterampilan 4C ya. Itu 4C itu adalah menumbuhkan critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Ya, critical thinking, creativity,
collaboration, dan communication. Ini adalah keterampilan 4C gitu ya. Selanjutnya ada karakter religius, yaitu memperkuat religius. Selanjutnya tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, dan sikap moderat. Untuk selanjutnya ada tantangan umum ya. Nah, memang ada kendala gitu ya. Kendalanya apa? Yaitu ya perencanaan belum matang. Jadi keterbatasan waktu, manajemen kelompok, sumber daya terbatas. Ini memang menjadi sebuah kendala ya, terutama bagi guru ya yang mengajar. Jika perencanaan belum matang, selanjutnya keterbatasan waktu dengan banyak jam ngajar, misal bagi guru yang memang banyak jam mengajar. Selanjutnya ya sumber daya terbatas, itu akan menjadi faktor kendala tantangan umum. Nah, tadi ada tantangan. Jadi ini ada strategi mengatasi tantangan. Ada perencanaan rinci, yaitu ya tentu buat timeline, alur tugas, dan penjadwalan jelas sebelum pelaksanaan. Selanjutnya pembagian tugas, tentukan peran dan tanggung jawab agar kerja kelompok efektif. Dan juga dukungan dan fasilitas. Ya libatkan sekolah, orang tua, dan guru sebagai fasilitator aktif ya dan untuk monitor. Kesimpulan dan rekomendasi itu implementasi PJBL pada fikih atau muamalah berhasil jika didukung sintaksnya jelas, khususnya pertanyaan dasar dan perencanaan, sehingga peserta didik memperoleh pemahaman lebih dalam terkait keterampilannya dan karakter. Nah, jadi memang proyek harus kontekstual dengan kehidupan ekonomi atau muamalah dan praktik ibadah. Jadi di sini adalah yang terakhir, guru berperan sebagai fasilitator dan penata waktu agar semua siswa aktif. Demikian pemaparan yang disampaikan mengenai implementasi Project Based Learning atau PJBL pada materi fikih muamalah. Ya, melalui pendekatan ini peserta didik tidak hanya memahami konsep muamalah secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari melalui pengalaman belajar yang nyata, kreatif, dan bermakna. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.